Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ba'd. Para pemirsa yang saya hormati, tahun ini bulan Ramadan terasa berbeda dengan tahun-tahun yang lalu. Kita bulan Ramadan benar-benar merasakan sesuatu yang selama ini tidak pernah kita rasakan, yakni ketakutan, kecemasan dengan adanya pandemi atau virus corona. Namun hal itu tidak mengurangi makna dan arti Ramadan bagi kita, bahwa Allah telah memuliakan kita dengan diberikannya kita bulan Ramadan. Apalagi kalau kita lihat ayatnya, perintah puasa ini diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang beriman, berpuasalah. Diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang atau kaum-kaum sebelum kamu, agar kamu bisa menjadi orang yang takwa. Ayat ini mengandung beberapa hal. Pertama, ya ayyuhalladzina amanu, itu namanya penekanan terhadap persoalan akidah. Kedua, kutiba alaikumussyam, di sini penekanannya adalah syariah. Yang ketiga, kama kutiba alal ladzina min qablihim, penekanan sejarah, dalam artian adalah kemasyarakatan. Yang keempat, tujuan dari semuanya ini, dari akidah, syariah, dan sejarah adalah untuk mencapai titik kemuliaan, yaitu adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita pahami sedikit demi sedikit dari awal. Pertama, ya ayyuhalladzina amanu, bahwa dalam Al-Quran, ulumul Quran menerangkan al-aghlab wal aktsar, perbedaan ayat yang diturunkan di Makkah dan di Madinah adalah jika ayat ini diturunkan di Makkah, maka kebanyakan ayatnya ya ayyuhan nas, wahai manusia secara umum. Ketika memakai ya ayyuhalladzina amanu, itu berarti ayat ini aksarnya diturunkan di Madinah. Betapa agung dan mulianya umat Islam yang hijrah ke Madinah mendapatkan predikat undangan ya ayyuhalladzina amanu. Setelah sekian lama, 13 tahun, orang-orang mukmin, orang-orang Islam berada di Mekah, disebutnya ya ayyuhan nas, sama dengan yang lain. Tapi ketika hijrah di Madinah, disebutnya ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Kenapa ketika di Madinah adalah ya ayyuhalladzina amanu? Penekanan ini adalah agar orang-orang Madinah mempersiapkan imannya untuk menerima hal-hal yang bersifat syar'i. Pasti ada perintah, tapi perintah ini jangan diterima dengan akal, jangan diterima dengan nafsu, jangan diterima dengan kepentingan pribadi, tapi terimalah dengan iman. Kalau kamu menerima dengan iman, maka perintah apapun akan kamu terima dengan legowo, dengan ridho dan ikhlas. Ini artinya ya ayyuhalladzina amanu. Salah satu contoh, ketika Nabi Muhammad tawaf dan Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu mengikutinya dari belakang Nabi Muhammad. Nabi Muhammad mencium Hajar Aswad. Saat sahabat Umar melihat Nabi Muhammad mencium Hajar Aswad, sahabat Umar secara akalnya menolak perbuatan Nabi Muhammad atau perilaku Nabi Muhammad yang mencium Hajar Aswad, sebab secara akal sahabat Umar memandangnya Hajar adalah batu biasa, bukan Tuhan. Bukan yang menciptakan segalanya, yang menciptakan kaya, hidup, mati, itu adalah Allah, bukan batu. Maka secara akal menolak. Saat itu ada suara keimanan yang mengetuk kepada sahabat Umar. Suara keimanan itu berkata, ya Umar, atu'minu billah, apakah engkau iman kepada Allah? Jawab Umar, iya, saya iman. Bagaimana caranya kamu iman kepada Allah? Sahabat Umar diam. Maka suara itu menuntunnya, inilah cara iman. In kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Apabila engkau iman kepada Allah, maka syaratnya ikuti Nabi Muhammad. Itu syarat iman, ikuti Nabi Muhammad, titik. Maka sahabat Umar mendekati Hajar Aswad,
akan mencium Hajar Aswad, namun sahabat Umar berbicara dulu, artinya mengizharkan bagaimana pertarungan antara iman dan akal. Sahabat Umar berkata, "Ya Hajar, wallahi inni la a'lamu annaka hajarun la tanfa'u wa la tadur, walaula anni ra'aitu Rasulullah yuqabbiluk ma qabbaltuk." Wahai batu, demi Allah aku tahu engkau adalah batu, tidak ada manfaat dan tidak ada madarat. Kalau saja aku tidak langsung melihat sendiri Nabi Muhammad mencium kamu, tidak mungkin aku akan mencium kamu. Tetapi karena saya melihat Nabi Muhammad mencium kamu, dan syarat iman kepada Allah adalah mengikuti Nabi Muhammad, maka saya akan mencium kamu. Lantas sahabat Umar mencium Hajar Aswad. Di sini keimanan akan menerima segalanya. Perintah-perintah Allah apapun akan diterima dengan tulus dan ikhlas, tidak ada campur tangan akal. Oleh karena itu kita yakini bahwa Allah menciptakan segalanya untuk kemaslahatan manusia, dan di antara kemaslahatan adalah berada di dalam syariat yang diterima dengan iman. Kemaslahatan ini hendaknya kita pelihara. Oleh karena itu Nabi Muhammad berkata, la darara wa la dirar. Tidak boleh membuat diri sendiri bahaya dan tidak boleh membuat bahaya kepada orang lain. Ini untuk meluruskan dan menghasilkan ketundukan kita kepada Allah, karena Allah Maha Mencipta, dan yang menciptakan itu adalah yang membuat keselamatan dan ketenangan. Inilah satu daripada makna ayat tersebut yang pertama. Oleh karena itu marilah kita menerima dan mengamalkan puasa dengan penuh keimanan. Dan iman artinya percaya pada Allah, yakin, dan subhanallah Allah menghendaki kita itu maslahah untuk diri kita dan untuk orang yang lain. Demikian, semoga ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.